ketemu lagi sama Lause di sini. Lause seneng deh hari ini kita boleh sama-sama kembali beribadah ya. Nah, gimana adik-adik kabarnya? Sehat ya? Lause selalu berdoa supaya adik-adik semua di rumah dalam keadaan baik-baik saja. Nah, dari Senin sampai Sabtu kita melakukan pekerjaan rumah. Dan hari Minggu khusus harinya buat Tuhan kita. Nah, yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya. Kita sama-sama bangkit berdiri ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan. Berkumpul dalam bersuka, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Nah, sekarang Lause mau ajak kita semuanya untuk berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kembali. Tuhan, biarlah ibadah ini boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan tolong Tuhan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan boleh tolong kami untuk supaya kami boleh menjadi anak-anak yang baik ketika mendengarkan firman Tuhan. Ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk adik-adik. Nah, adik-adik tahu kan ya kalau Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Walaupun keadaan apapun kita, Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Untuk itu, adik-adik, yuk kita belajar apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan untuk kita. Nah, ketika adik-adik misalkan sakit hati sama teman-teman di sekolah karena suka gangguin aja. Nah, yuk lihat Tuhan Yesus. Kita senantiasa memaafkan teman-teman kita. Nah, ketika kita sedang mengalami kesusahan, nah kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Nah, apakah Tuhan mendengarkan doa kita? Ya, pasti Tuhan mendengarkan doa kita. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yuk, kita sama-samakan nyanyi Kasih Itu Pasti Lemah Lembut. Biarlah ini menjadi doa buat kita semuanya ya. Kasih pasti lemah lembut, kasih
pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ya, kita senantiasa berdoa ya, supaya kita boleh belajar dari Tuhan untuk selalu mengasihi, untuk selalu mengampuni. Nah, sekarang kita mau mengucap syukur ya melalui persembahan. Nah, persembahannya seperti biasa, adik-adik memasukkan uangnya ke dalam amplop. Nah, nanti amplopnya dikumpulin, titip sama mama. Nanti ketika adik-adik boleh kembali beribadah di gereja, nah persembahannya dibawa ya. Nah, atau kalau enggak persembahannya boleh minta tolong mama papahnya untuk mentransfernya ke rekening yang sudah ada di sini ya. Nah, yuk kita sama-sama nyanyikan Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ya, kita bersyukur ya untuk persembahan ini. Bapa di dalam surga, inilah persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan, tolong berkati. Kiranya persembahan ini boleh dipakai pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan belajar firman Tuhan. Nah, ketika tahu nih belajar firman Tuhan, berarti adik-adik mempersiapkan hati kita. Nah, untuk apa? Untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, Lause minta supaya adik-adik bersikap dengan baik ketika mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan, dengar Dia panggil nama saya. Yuk kita sama-sama nyanyikan. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu.
Giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, yuk sekarang firman Tuhan kita panggil Lause Yani ya. Lause Yani, silakan. Halo adik-adik, selamat siang. Iya, ketemu lagi dengan Lause ya. Lause akan menyampaikan cerita kebenaran firman Tuhan. Ya, yuk adik-adik, kita sama-sama siapkan hati kita. Semua sudah duduk nyaman ya. Tidak ada yang bolak-balik lagi. Pegang Alkitabnya. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur siang hari ini. Terima kasih Tuhan telah menolong kami ketika kami memuji Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang tetap menolong hati kami dan pikiran kami supaya tertuju kepada Tuhan. Kami boleh mengerti apa yang kami dengar dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, hari ini judulnya adalah Aku percaya Tuhan Yesus mendengar doa saya. Kita akan baca dari Alkitab ya, Injil Markus 10 ayat 46 sampai 52 ya, hanya 6 ayat. Ya, adik-adik sudah ketemu? Markus 10 ayat 46 sampai 52. Lause bacakan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 48. Banyak orang menegurnya supaya diam. Namun semakin keras ia berseru, ya anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ya, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah adik-adik, sebelum Lause teruskan ceritanya ya, Lause mau tanya nih, siapa di antara adik-adik yang sudah punya handphone sendiri? Sudah punya sendiri, jadi enggak barengan pakainya sama orang tua. Iya udah banyak ya. Tentunya anak-anak yang sudah bisa mengontrol diri sendiri boleh memegang HP sendiri ya. Yang sudah bisa mengendalikan diri, enggak buka-buka game terus lewat HP ya. Boleh punya HP sendiri. Yang kecil-kecil belum bisa, jadi harus bersama-sama dengan orang tua. Nah adik-adik, waktu kita terima telepon, siapa yang pernah mengalami ya waktu gini? Halo? 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 Tetap nggak ada jawaban, nggak ada suara dari sana. Halo, halo, pindah. HP-nya diangkat-angkat gitu ya. Siapa yang pernah tetap nggak ada suaranya? Halo, halo,
bisa dengar suara saya? Halo, halo, halo gitu ya. Ya, iya loh, saya juga pernah mengalami ya. Kalau enggak ada sinyal, itu kita tidak bisa connect dengan lawan bicara kita yang kita hubungi. Dia tidak bisa mendengar. Ya, kita juga tidak bisa mendengar kalau sinyalnya tidak bagus. Ya, gimana rasanya? Aduh, kan saya mau menyampaikan berita nih, informasi penting, harusnya dia mendengarkan, gitu ya. Atau saya kan perlu informasi dari dia, gitu ya. Kok dia nggak bisa mendengar saya, ya? Kalau sinyalnya tidak bagus, bisa begitu, tidak terhubungkan ya. Nah, dalam kehidupan doa kita juga ya adik-adik, ya, apakah pernah merasa kita sudah berdoa kepada Tuhan minta sesuatu ya, tapi kok nggak ada jawabannya, rasanya ya adik-adik nggak ada jawabannya. Apakah Tuhan Yesus tidak mendengar saya? Apakah Tuhan Yesus sedang sibuk dengan yang lain? Ya, kita kadang suka berpikir begitu ya, karena kita penting atau saya ingin menyampaikan sesuatu sama Tuhan lewat doa. Tuhan rasanya tidak merespon karena seakan-akan tidak mendengar doa kita. Apakah benar Tuhan tidak mendengarkan doa kita? Apakah benar ketika doa kita belum dijawab, Tuhan tidak mendengarkan doa kita? Nah adik-adik, hari ini Lose akan cerita dari yang tadi ya, dari Markus 10 tadi. Siapa adik-adik yang kita baca namanya tadi? Ada orang buta itu? Bartimeus. Iya, buta. Buta itu bukan buta badannya besar ya. Kalau bahasa Sunda buta itu raksasa gitu ya. Badannya besar, tinggi besar. Bahasa Sundanya buta, segede buta gitu ya. Bukan, tapi ini buta artinya tidak bisa melihat. Coba adik-adik tutup matanya dua-duanya. Tutup begini ya. Begitu, bukan pakai jari. Kalau pakai jari masih ada kelihatan tuh cahaya-cahaya, tapi tutup pakai telapak. Gini dua-duanya. Coba tahan 5 detik. Tutup semua. 1, 2, 3, 4, 5. Gelap ya. Gelap, nggak bisa lihat apa-apa. Itu yang dialami oleh Bartimeus ya, seorang pengemis. Pengemis tahu adik-adik pengemis? Siapa yang belum tahu artinya pengemis? Kelas 1, 2 tahu ya. Pengemis itu orang yang suka minta-minta di jalan ya. Kalau kita di gereja ya, dari rumah mau menuju gereja di lampu merah suka lihat ada pengemis, atau di jalan-jalan tertentu ada pengemis, kerjanya meminta-minta, minta belas kasihan orang. Kenapa? Karena dia tidak bisa mencari uang sendiri ya. Jadi mereka minta belas kasih orang untuk dia bisa makan. Sama Bartimeus juga begitu ya. Karena dia buta, dia tidak bisa bekerja. Jadi kebutuhan hidupnya untuk makan minumnya, dia menunggu belas kasihan orang ya. Nih, tadi sudah kita baca, Bartimeus itu sedang duduk di jalan menunggu orang lewat. Biasanya Bartimeus itu duduknya dekat bait suci. Bait suci itu kalau zaman sekarang tuh gereja ya. Kalau hari Minggu banyak orang lewat. Kadang kan tidak hari Minggu juga, orang-orang banyak yang berdoa di gereja. Misalnya hari apa ya? Kecuali sekarang lagi pandemi ya. Semua kegiatan di gereja dikurangi. Tapi kalau waktu kemarin, waktu masih normal tuh ya, banyak kegiatan gereja, orang-orang datang keluar masuk gereja. Nah, Bartimeus juga seperti itu, dia menunggu dekat bait Allah. Nah, suatu hari ketika Tuhan Yesus dari kota ke kota mengajarkan firman Tuhan, dia masuk ke kota Yeriko ya, mau ke Yeriko yang baru ya. Dia melewati orang buta itu, pengemis itu ya. Pengemis itu sudah duduk di situ. Dia tidak bisa tahu apa-apa, tidak bisa melihat, hanya tahunya dari telinganya. Biasanya orang buta pendengarannya lebih tajam dari kita yang matanya terbuka, yang celik ya, lebih tajam. Jadi waktu ada orang lewat, satu orang, dia akan tahu
ya, suara telapaknya satu orang, oh ini yang jalan satu orang. 2 orang dia bisa tahu. 5 orang dia mungkin tidak secara pasti 5 orang, dia pikir 6 ya. Tapi waktu banyak orang dia tahu, wah ini derap kakinya banyak. Makanya dia nanya sama temannya, temanku itu kok banyak orang, ada siapa sih? Kok orang banyak lewat begitu gitu ya. Terus masih belum ada yang jawab. Terus nanya lagi, ada siapa sih yang lewat ke sini? Akhirnya ada orangnya, ada temannya yang ngasih tahu. Iya itu, Yesus orang Nazaret lewat melintas jalan ini. Nah, Bartimeus baru ingat. Dia sering mendengar tentunya ya, Yesus orang Nazaret itu siapa? Dia tahu ya. Tadi sudah kita baca ya, apa katanya? Pertama waktu dia dikasih tahu yang lewat itu Tuhan Yesus, dia langsung bilang, Yesus anak Daud. Loh, kok anak Daud? Iya, Daud itu siapa? Bapak Daud, temannya Bartimeus. Iya, bukan adik-adik ya. Berarti Bartimeus pengemis itu tahu ya, kalau menurut ajaran agamanya yang dia percaya, dia tahu kalau di kitab sucinya sudah dijanjikan akan ada juru selamat lahir dari keturunan Daud, maksudnya begitu. Jadi dia makanya katakan dia percaya Yesus orang Nazaret yang lewat itu adalah yang dijanjikan Tuhan itu. Makanya dia bilang, Yesus orang Nazaret, anak Daud, tolonglah saya. Ya, teriaknya bukan sekali ya. Terus dia karena merasa Yesus belum mendengar teriakannya, dia ulangi lagi, Yesus anak Daud, tolonglah saya gitu ya. Nah, kira-kira adik-adik ya, Tuhan Yesus mendengar enggak? Kan waktu Yesus jalan, setiap Yesus dari kota ke kota itu yang mengikutinya itu bukan hanya 1-2 orang, 10, bisa ribuan. Jadi waktu Bartimeus berteriak-teriak itu, bisa jadi Yesus, kalau orang biasa tidak akan mendengar, tapi Yesus itu Tuhan. Meskipun Bartimeus belum meneriakkan memanggil dia, dia sudah tahu ya. Akhirnya beberapa kali Bartimeus memanggil Yesus, akhirnya Yesus bilang apa? Tanya dulu sama di sekitarnya, siapakah dia? Terus ada yang ngasih tahu, dia itu pengemis gitu ya, yang buta. Terus Tuhan berbelas kasih, panggil dia. Terus akhirnya ada seorang teman dari Bartimeus bilang, Bartimeus, berdirilah, kuatkan hatimu, dia memanggilmu. Gitu ya. Jadi Yesus memanggil Bartimeus dari sekian banyak orang yang mengerumuni Yesus. Yesus mendengar panggilan Bartimeus ya. Bartimeus enggak bisa jalan mendekati, kan enggak bisa melihat, hanya dengar langkah orang, obrolan orang-orang yang enggak jelas ya. Pokoknya dia berusaha, Yesus, anak Daud, tolonglah saya. Sampai Tuhan Yesus bilang, panggil dia, dan Bartimeus mendekati ya. Iya, Bartimeus mendekati, terus kata Yesus, apa yang kamu mau dari aku? Apa yang ingin kamu, ya apa yang kamu mau aku lakukan? Tadi gitu ya di Markus 10 itu ya. Apa yang kamu mau aku lakukan? Bartimeus jawabnya apa adik-adik? Itu Yesus, saya ingin bekerja supaya saya nggak minta-minta lagi, begitu jawabannya? Tidak, dia langsung pada tujuannya. Dia tidak muter-muter dulu, ya. Saya ingin bekerja, nanti baru tapi saya kalau bekerja harus melihat dulu, enggak. Dia langsung bilang, saya ingin melihat gitu ya. Tadi Bartimeus bilang begitu ya. Akhirnya, nah ya, aku ingin melihat. Terus apa yang Yesus lakukan adik-adik? Tadi kita sudah membaca bersama-sama apa? Tuhan Yesus memegang mukanya, matanya, ya. Imanmu yang menyembuhkanmu, ya. Jadi karena Bartimeus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus bisa menyembuhkan dia, dia sembuh, ya.
nggak ragu-ragu. Jadi pertama dengar aja, siapa yang lewat? Itu Yesus orang Nazaret. Wah, dia itu sering melakukan mukjizat, bisa menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, bisa membangkitkan orang mati, gitu ya. Makanya dia punya keyakinan penuh, ya, saya ingin melihat. Yesus bilang, imanmu, rasa percayamu yang menyembuhkan engkau, ya. Nah, Bartimeus waktu bisa melihat kira-kira bagaimana rasanya adik-adik. Tadi adik-adik sudah mencoba 5 detik aja, gelap, nggak enak, nggak nyaman. Ya, 1 jam apalagi. Ini Bapak ini udah tua ya, berarti selama ini dia gelap, nggak bisa lihat siapa-siapa, nggak bisa lihat matahari, nggak bisa lihat orang-orang yang dia sayangi. Begitu melihat, wah, senang luar biasa. Puji Tuhan. Ya, kalau di Markus 10 yang tadi kita baca itu tidak diceritakan kalau orang-orang di sekitarnya tuh yang banyak itu rakyat gitu ya, yang bersama Yesus bersama Bartimeus ikut memuji Tuhan. Nanti adik-adik boleh buka ya dari Lukas 18 ya. Lukas 18 ayat 35, di situ di yang terakhir tuh ya dikatakan rakyat banyak begitu banyak rakyat ikut memuji Tuhan, memuliakan Tuhan seperti senangnya Bartimeus karena sudah bisa melihat ya. Nih, wah terima kasih Tuhan Yesus. Ya dia sangat sukacita. Yang lainnya juga ya, yang tahu Bapak ini biasanya tiap-tiap hari ada di bait suci, di sekitar bait suci ya, mengemis tuh. Dengan mata kepala sendiri melihat sembuh, ikut senang, semua bersuka cita, semua memuliakan Tuhan dan akhirnya Bartimeus mengikuti Yesus ya. Ya, adik-adik, kalau melihat apa yang dialami oleh Bartimeus ya, kita bisa tahu Tuhan itu luar biasa ya. Luar biasa bisa menyembuhkan. Luar biasa di antara begitu banyak orang yang ribut pasti ya. Orang-orang yang mengikuti Yesus itu nggak mungkin bisa diam gitu ya, nggak bersuara. Oh pasti sibuk, ada yang ingin dekat, ada yang ingin sembuh ya. Adik-adik pernah dengar, ingin sembuh aja menjamah jubahnya, dengan iman bisa sembuh gitu ya. Nah, kita juga percaya enggak? Waktu adik-adik berdoa, meminta bantuan, minta pertolongan sama Tuhan, kayak Bartimeus, dia perlu pertolongan, perlu ditolong, disembuhkan supaya dia celik matanya, bisa melihat dan bisa bekerja menghidupi hidupnya. Ya, nah adik-adik kalau perlu pertolongan, ya, minta bantuan kepada Tuhan Yesus dan menyampaikan doa. Apakah adik-adik ragu-ragu? Jangan-jangan doa saya tidak didengar oleh Tuhan karena Tuhan sibuk mau menjawab doa yang lain dulu, begitu? Mau menjawab doa orang dewasa dulu deh, yang lebih penting mama papa atau orang-orang yang penting dulu, pejabat-pejabat gitu, yang lebih penting doanya gitu. Adik-adik diabaikan, dinomor duakan? Tentu tidak ya. Sama seperti yang dialami Bartimeus, meskipun begitu banyak orang memohon kepada Yesus, Yesus tahu ya apa yang Bartimeus doakan ya. Jadi adik-adik, waktu kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan ketulusan hati ya, kita percaya Yesus akan mendengar doa kita, ya Tuhan akan menjawab doa kita, mengabulkan ya. Kalaupun belum terkabul harus menunggu waktunya Tuhan ya. Kadang kita nggak sabar juga. Tapi kalau adik sabar menunggu, kita maunya hari ini, tapi Tuhan bilang belum, hari ini belum waktunya. Tunggu seminggu, tunggu sebulan. Baru adik-adik, wah ternyata Tuhan mendengar doa saya ya. Waktu kita datang kepada Tuhan dengan tulus hati, dengan sungguh percaya, Tuhan akan menjawab. Nah adik-adik, ya di akhir cerita hari ini, yuk kita praktekkan. Kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus mendengar doa kita. Adik-adik boleh
Bukan boleh ya, harus. Semua siapkan selembar kertas ya. Kalau adik-adik yang tulisannya anak-anak kecil kelas 1, 2, 3 mungkin tulisannya masih besar-besar, bolehlah jangan secari kertas, boleh 1 lembar dari buku itu ya, atau bolak-balik begitu. Kita akan berdoa. Berdoa apa? Kita akan mendoakan bukan hanya kepentingan diri sendiri ya. Jadi kita ada 4 ya. Pertama kita akan mendoakan orang-orang yang sakit. Nah, dalam masa pandemi ini beberapa orang, ribuan mungkin sudah sembuh ya, karena yang terjangkit virus pandemi itu puluhan ribu. Kalau sedunia, wah bisa ratusan ribu. Yuk kita doakan meskipun kita tidak kenal mereka ya. Apalagi kalau kita kenal, wah itu saudaranya atau tetangganya kena, sekarang sedang berobat. Ya, masa pemulihan, yuk kita doakan supaya mereka sembuh. Kita doakan yang sakit, penyakit ya, yang sekarang sedang sakit. Nanti di dalam kertas itu adik-adik, yang pertama tuliskan. Kalau adik-adik ada tahu orang yang mau didoakan, tuliskan namanya. Orang yang sakit. Yang kedua, orang-orang yang kekurangan ya. Adik-adik tahu mungkin ya, teman kita itu tidak semua kecukupan ya. Tidak semua seperti kita. Ya, tadi saya sudah tanya, beberapa sudah angkat tangan tuh di rumah. Saya punya HP sendiri. Mungkin orang lain ada yang belum punya, tapi sudah besar, maksudnya sudah memerlukan misalnya ya. Tapi karena mereka kekurangan, ya mungkin HP tidak terlalu penting, tapi dalam masa pandemi ini orang tuanya kehilangan pekerjaan, mereka sulit ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita doakan ya adik-adik. Kalau kita tahu namanya, kita tulis juga. Tadi yang pertama apa? Orang yang sakit, kita tuliskan ya. Terus yang kekurangan, yang miskin ya. Terus yang ketiga, kita doakan juga kejahatan, bukan kita doakan bersyukur, tidak. Tapi kita doakan supaya kejahatannya tidak bertambah. Orang-orang jahat jadi bertobat, berubah. Ya, kita doakan. Kalau adik-adik pernah mendengar, oh iya, saudara saya atau teman saya pernah kerampokan. Selain doakan orang yang kena musibah dirampok itu, kita doakan penjahatnya supaya tidak mengulangi. Ya, jadi 3, yang sakit, yang miskin, kekurangan, yang jahat, orang-orang yang jahat. Baru yang terakhir, adik-adik doakan pokok doa masing-masing. Adik-adik mau apa? Kalau Tuhan, saya sekarang bosan, saya nggak tahu kapan mulai sekolah lagi. Dengar-dengar sih kalau SD katanya mulai bisa ke gedung sekolah itu awal tahun nanti. Tapi mungkin peraturannya bisa berubah ya, tapi kita doakan yang terbaik untuk adik-adik ya. Adik-adik mau apa lagi? Saya ingin segera ingin segera bisa berkumpul dengan keluarga yang lain misalnya. Boleh, pokoknya apapun yang adik-adik ingin doakan, ingin sampaikan kepada Tuhan, tuliskan ya. Jadi waktu adik-adik renungan pagi atau mau tidur, doakan itu ya. Pokok-pokok doa itu. Jadi yang pertama 3 poin itu kita doakan orang lain dulu. Yang terakhir baru doakan kebutuhan adik-adik ya. Pokok doa adik-adik. Oke, hari ini kita selesai belajar firman Tuhan ya, belajar dari Bartimeus ya, yang tidak putus-putusnya berdoa, berteriak sama Tuhan gitu ya. Tidak, meskipun dia tahu orang-orang banyak memerlukan Tuhan, tapi dia tidak putus asa, tetap memanggil Tuhan. Kita juga bisa memanggil Tuhan di dalam doa. Nah, sebelum Loso berdoa, ada ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Mazmur 116, sangat pendek ya. Mazmur 116 ayat 1 ya. Mazmur 116 ayat 1. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengar suaraku dan permohonanku. Gampang ya, cuman berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya, kita ulangi. 1, 2, 3. Mazmur 116 ayat 1. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Mazmur 116 ayat 1. Oke. Adik-adik, yuk kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata. Kita bersyukur, berterima kasih.
Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus kalau siang hari ini Tuhan boleh memberkati kami melalui firman Tuhan. Tuhan boleh menguatkan kami dan menghibur kami. Kalau kami pernah mengalami Tuhan, merasa susah mendengar suara Tuhan, merasa ragu-ragu Tuhan, apakah Tuhan mendengar doa-doa kami? Terima kasih hari ini kami boleh diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan semua doa orang-orang yang memanggil Engkau Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya, yang sungguh-sungguh tulus berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan mendengar dan menjawab seperti Tuhan menjawab permohonan Bartimeus. Terima kasih Tuhan Yesus, ajari kami untuk tetap mengingat kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan untuk kami, menjadi semangat baru untuk kami untuk tetap setia berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ajari kami untuk kami terus bisa melakukannya setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua katakan amin. Oke adik-adik, sampai ketemu.